Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wazziham amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para sepuh, para pengurus mushola, para jamaah taklim mushola Al-Hikmah yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, terkhusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Hikmah Bapak Bejo beserta tim jajaran pengurus. Kita doakan beliau dan segenap pengurus yang terus bersemangat, sabar, telaten, istiqomah dalam rangka memakmurkan mushola. Kalau sudah dalam bahasa memakmurkan itu ya Pak DKM gak sendirian pasti. Ada tim dan ada panjenengan semua, ada jamaah. Allah anugerahkan keberkahan. Juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah ada Pak RW, Pak Agus Komarudin. Beliau alhamdulillah nampak hadir membersamai kita. Para sepuh, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertatap muka, duduk bareng di majelis ilmu di waktu yang super singkat, di waktu yang tidak terlalu lama, namun insya Allah penuh dengan barokah. Karena waktu antara maghrib dan isya ini satu di antara waktu yang istimewa. Waktu di mana intidharus shalah ba'da shalah ini betul-betul nyata dan dirasa. Kita nunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Dilalahnya, kalau kata orang Indramayu itu dilalah kersane ngalah. Sholat maghribnya ini berjamaah. Alhamdulillah. Terus nunggu isya insya Allah sampai waktu isya dan berjamaah. Alhamdulillah. Nah, jeda dari maghrib sampai isya ternyata Allah anugerahkan kita kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk mengisinya dengan kegiatan yang ini juga satu di antara perintah, yaitu thalabul ilmi. Jadi alhamdulillah rangkaian kewajiban demi kewajiban Allah anugerahkan kita sempat sehat. Nah, ini luar biasa nikmatnya. Bapak jamaah yang dirahmati Allah, dan perlu diketahui, ya sekedar mengingatkan atau mungkin bapak-bapak yang duluan ingat lah, bahwa pertemuan malam ini adalah pertemuan malam yang sesaat lagi pergantian tahun. Betul Pak ya? Kita ini sudah ada di penghujung tahun 1447. Berarti sesaat lagi. Mudah-mudahan kita ketemu dengan tahun 1448. Nah, di penghujung tahun ini mari
Kita ya introspeksi, ngitung, muhasabah, ngaca, ngenteng, cek urang Sunda mah. Banyakan amal baik apa banyakan amal jelek? Banyakan perbuatan yang soleh apa banyakan perbuatan yang toleh? Banyak berbuat yang maslahat apa justru banyak yang mafsadat? Yang tahu siapa? Ya kita. Allah pasti tahu, Allah tahu pasti itu. Dan kita yang tahu. Setahun yang lalu, jangan banyak-banyak, setahun yang lalu aja. Jangan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, gak usah, setahun. Kalau kebanyakan setahun banyak lupa, saking banyaknya mungkin atau saking apalah, gak pernah mikir kan. Ya setengah tahun. Belum juga ingat setengah tahun kelamaan, ya sudah 3 bulan. Terus sebulan setengah, ganti sebulan, ganti seminggu. Maksudnya nginget-nginget dalam tempo seminggu ini kita ini banyakan bener apa banyakan salahnya. Seminggu masih sungkan mikirnya ya udah dari tadi melek tuh, dari subuh tuh. Bangun pagi, sholat subuh berjamaah, terus habis itu kan melaksanakan aktivitas. Nah kira-kira hembusan nafas kita, kedipan mata kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, gerak tubuh kita banyak menuju yang baik apa banyak yang salahnya? Kita yang tahu. Nah, mudah-mudahan pengalaman atau hari-hari yang sudah kita lalui bisa kita jadikan pelajaran. Bisa kita ambil hikmah untuk menatap saat ini dan ke depan. Dan tentu harapannya kita Allah masih memberikan kesempatan untuk kita. Amin. Sebab kita ini hidup yang gak lepas dari 3 waktu Pak. 3 zaman, 3 masa. Masa lalu ya sudah berlalu. Gak mungkin bisa kita ulangi. Gak mungkin. Wong lewat sedetik tuh gak bisa balik lagi. Gak bisa sudah. Maka momentum manfaatkan waktu itu sangat penting memang. Nah masa lalu ya sudah berlalu, nggak akan pernah kita bisa kembali. Saat ini yang sedang kita jalani, yang akan datang belum tentu kita temui. Nah maka dengannya harapan kita di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, dosa-dosa kita diampuni, amal ibadah baik kita diterima, dan tahun depan harapannya lebih baik ketimbang tahun ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ada nasihat dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu yang dimaksud di sini bukan dukun, bukan tukang jampe, bukan tukang suwuk, bukan tukang urut, bukan. Ahli hikmah yang dimaksud adalah bukan ngawur. Bukan. Apalagi yang anti petir, bukan. Yang dimaksud ahli hikmah ini orang yang perilakunya selaras dengan ucapannya. Orang yang kalau ngomong itu sesuai dengan perbuatannya. Jadi ucapan sesuai dengan perbuatan. Perbuatan cocok dengan ucapan. Enggak ngomongnya ngalor, perbuatannya ngidul. Ngomongnya ngetan, perbuatannya ngulon. Nah ini enggak. Dan orang model begini tipenya jarang ngomong, apalagi pidato, enggak. Bukan tukang shouting, bukan. Bukan tukang ceramah kayak begini nih, tukang baca, bukan. Sedikit ngomongnya sedikit. Tapi sekali ngomong dada terasa nyes, mata pikiran adem. Ini namanya ahli hikmah. Nah, apa kata beliau?
man lam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Jamnya ngaco. Terus pakai apa saya anunya? Pakai anu aja. Semenit lagi kira-kira begitu tanya. Di anu jangan kebablasan. Man lam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Sinten kemawon tiange sing boten duwe rasa wedi maring Gusti Allah, maka ora bakal selamat saking kepleset lidah. Ada orang kok nggak pernah punya rasa takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah terselamatkan dari tergelincirnya lisan. Ngomong sak ngomong-ngomongnya ora dipikir, karepe wong liya arep enak arep beli bodoh, sing penting ngomong. Ngomong ngomong-ngomongnya nggak pernah dipikirkan. Cek orang Sunda mah abung kena bibir teu diwengku letah tetulangan. Adi nggak mungkin paham ya, yakin dijamin nggak paham. Pak RW paham itu. Iya, itu. Itu peribahasa saya masih ingat itu. Jadi peribahasa Sunda itu ada banyak. Balik lagi. Siapa orangnya yang gak punya rasa takut kepada Allah? Maksud rasa takut itu maksudnya apa? Ya berani melanggar aturan Allah. Berani terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kemudian diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani. Nah orang yang berani begitu tuh udah ngomong juga asal-asalan. Alah sembayang apa? Ngusing sembayang bae miskin ora liren-liren kok. Alah ngaji kanggo apa ngaji? Ngentek-ngentek na waktu. Mending ning omah tenguk-tenguk nonton TV sinetron karo putu penak kok. Kejadian yang Tegal gue. Jadi ngomong-ngomongnya ora dipikir. Ini kaitan dengan hukum, dengan tetangga juga sama. Malam yakhshallaha lam yanju min zillatil lisan. Repotnya ini baik di dalam maupun di luar rumah, orang model begini nih ya bisa dirasakan. Bisa kelihatan. Kenapa? Dia soalnya berani terhadap ketetapan Allah, berani. Enggak punya rasa takut, dia pikir hidup mau selamanya apa? Mau sehat terus apa? Duitnya mau numpuk terus. Nah, kedudukannya mau nongkrong bertengger terus. Nah, itu dia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ada diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi rawahu Tabrani. Tuba bejo kemayangan. Pak bejo. Tuba kebahagiaan itu memang tergapai atau sejatinya kebahagiaan itu. Kalau istilah Pak RW itu bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri, bingah nutaya watas wangena. Pokoknya pol-polan senenge. Kebahagiaan, bahagia. Bahagia itu didapat oleh siapa? Liman. Untuk orang. Mudah-mudahan termasuk kita. Yang orang tersebut malaka lisanahu sanggup memiliki. Malaka menguasai. Malaka memanage. Malaka mengatur. Ini nih yang dimaksud. Orang yang bisa mengatur. Memanage, menata ujung lidahnya. Lisannya. Bahasanya. Tutur sapanya. Ini akan bahagia mas. Enggak perlu punya mobil banyak lah. Mobilnya cuma satu. Umpamanya ya Fortuner lah. Motornya ya standar yang lagi ngetren. Enggak banyak. Istri ya satu. Keluarga kecil. Ngomongnya diatur. Beres sudah. Dengan istri
penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Andaikan istri dengan suami penuh kesetiaan. Anak dengan orang tua hormat, orang tua dengan anak sayang, tangga dengan tetangga akur, saling asa, saling asih, saling diaplikasikan melalui bahasa yang rapih, enak. Pilihan kata, diksi kata yang bagus, enak didengar. Gak usah kemana-mana, kembali kepada diri kita. Di dalam rumah kita, dengan istri kita alias maknya bocah. Panjenengan jujur ngomong sama istri panjenengan, istri kita nih. Jujur, mentang-mentang istri kita ini umpamanya gak ada dagingnya. Ngomong, jujur ngomongnya. Dek, kamu kok kelihatannya kurang sih. Apa mas? Enggak. Mas lihat itu kamu tuh kok kerempeng banget sih. Kerempeng. Ganti, kamu kok langsing banget. Apa bedanya kerempeng dengan langsing? Di kuping gak enak itu kerempeng itu. Tapi kalau langsing, wah istri itu terus nurut bikin kopi itu. Langsing. Coba pas kebetulan dagingnya gede gemuk. Ayo dibilang saja. Dek kamu kok gembrot banget sih. Gembrot tuh. Nah, coba ganti. Gemoy banget. Montok banget. Maksudnya sama. Tapi di kuping beda rasanya. Ini gara-gara pilihan kata. Biasa kalau wong Indramayu bahasanya itu pengalaman itu. Kalau orang yang tinggi ya sebutnya doglong. Kepalanya ya agak penjol ya denggol. Biasa itu ngomong seceplak-ceplaknya. Nah, ini kalau bisa hindari kalimat-kalimat begitu. Mentang-mentang proses pernikahannya dulu masih inget. Pas berantem ngomongnya asal. Panjenengan sama istri nih. Ini menyontohin kita aja kita masing-masing nih. Ngomong kok asal ceplak. Neng, dek, mak lu. Apa kelah ngomongnya? Lu kalau kagak gua kawin atau kalau kagak ketemu gua, lu paling hidupnya di rel kereta. Gak bakal ketemu, seneng dah ngomong begitu sama maknya bocah. Jangankan itu gak kejadian, kejadian pun ayo bagaimana rasanya. Itu mesti akan dibalikin sama maknya bocah itu. Iya, lu itu ngawinin gua timbang bawa kolor doang lah. Ini kata yang asal-asalan itu akan mengakibatkan sakit, luka, gara-gara omongan. Dan gak akan ketemu bahagia. Mungkin maksudnya bercanda, tapi hati-hati. Candaan itu ada batasan, ada etika. Satu kali lagi saya kasih contoh. Lagi enak ngumpul di teras depan, lagi ngopi pagi-pagi sama maknya bocah lagi sekolah. Tiba-tiba datang orang tua, aki-aki, orang tua kita, orang tua kandung kita datang. Dari kampung bawa gembolan, kardus, apa karung. Istri kita ngomong begini, no, bapak lu nyampe bawa singkong, paling-paling ntar pulang minta diongkosin. Enak gak Pak kira-kira Pak? Omongan ini Pak. Itu baru contoh-contoh kecil sederhana yang boleh jadi terjadi di antara kita. Naudzubillah. Bagaimana kalau sudah keluar kaitannya dengan kemasyarakatan. Bagaimana itu kalau dilakukan oleh orang yang punya jabatan, figur publik dan seterusnya. Maka efek dari omongan itu akan sangat berasa. Satu, pengen bahagia, omongan jaga diatur. Dengan siapa saja, apalagi dalam keluarga, apalagi depan anak. Nyontoin yang gak rapi kalau kita ngomongnya asal ini, Pak. Dalilnya banyak di sini, dalilnya sangat banyak ini, tapi nggak usah disebutin semuanya. Waktunya habis nanti. Sebab ini ada 6 poin sebenarnya, baru 1 ini. Iya. Wa wasi'ahu baituhu, dan orang yang rumahnya luas. Ini akan bahagia. Orang yang rumahnya luas. Rumah luas itu ya kita kira-kira ukurannya lah. Ada rumah bangunan
Ukurannya ke 20 kali 30 luas enggak? Luas ya? 20 kali 30. Enggak Ustaz, Masya Allah luar biasa. Bandar. Kangen juga kita. Sibuk terus ya? Keluar kota terus kayaknya. Nih Pak. Jadi pengen bahagia, yang kedua itu orang yang rumahnya luas. Rumah luas itu bukan cuma dari sisi ukuran, tentu bukan yang dimaksud. Rumah yang di dalamnya penghuninya satu dengan yang lain. Saling mengerti, saling memahami, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan. Ini nih rumah yang luas. Rumah yang di dalamnya ada silaturahim antar keluarga dan tetangga. Rumah yang di dalamnya ada lantunan ayat suci Al-Quran. Rumah yang di dalamnya adalah penghuninya ketika dalam satu keluarga. Istri setia kepada suami, suami tanggung jawab kepada istri. Orang tuanya tanggung jawab dan kasih sayang dengan anaknya. Bukan cuma urusan makan, tapi soal ilmu, terutama pendidikan yang kaitannya dengan bagaimana cara kita mengenalkan dengan Allah terhadap kita ini, terhadap anak kita, dengan Rasulnya, sahabat yang 4 minimal. Terus sampai ke bawah, madzahibil arba, sampai difahamkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Lah dikira nggak penting. Wis kadung nganggo jaket kayak gini sih modelnya kan. Iya. Wis ngomong warnanya hijau. Ya emang ke sana Pak, asli. Penting dan wajib. Jadi rumah yang luas itu rumah yang wis pokoknya ana wong omahe gedonge pol-polan, bentenge dhuwur, durung masuk nembe krungu kresek, suarane au au. Siapa sing gelem mlebu? Tukang sate baru gelem yakin. Ora. Jadi rumah yang luas bukan cuma yang dimaksud bangunan. Ada rumah sangat sederhana. Bahkan sangat sederhana. Tapi penghuninya ajer, some. Yes, enak nemen loh. Sing ngarep namu ya gampang. Wong penghuninya akur. Karo tangga ya yes. Oke. Yes, itu yang kedua. Yang ketiga wabaka ala khotiatihi. Ini pengen bahagia kuncinya di sini. Kan awalnya tadi lagi jelasin jaga omongan. Jadi siapa orangnya yang tidak takut kepada Allah gak akan pernah terselamatkan dari tergelincir lidah. Maksudnya itu tuh lagi ngomongin itu. Nah yang ketiga ketika pengen bahagia ini ya ngaku salah. Udah gitu aja. Aja ngerasa bener terus. Ngaku salah. Wa bakala khotiatihi, wa bakalan nangis sapa wong ala khotiatihi, inget ingatase pirang-pirang keluluputane wong. Inget ojo ngaku Nah kita ini kalau lagi berantem ini, kalau lagi rebut omong, entah di antara kita, entah dengan maknya bocah, entah dengan siapa, mesti kita dengan dalih mempertahankan harga diri, bukan cari kebenaran tapi nyari pembenaran. Ayo ngeles sana kemari padahal dantak nyata ceto welo-welo salah tapi orang gelem ngaku salah. Mesti mempertahankan waduh alasannya harga diri lah. Pengen bahagia ngaku salah. Tapi kan saya bener. Jangan sombong dengan kebenarannya. Mesti kita juga lihat dari berbagai macam sudut pandang. Nggak bisa kita sama keluarga nih. Sama mamanya bocah, kalau lagi rebut omong, ayo tanya aja jujur-jujuran hati kita. Pernah nggak kita ngaku salah depan mereka? Atau mereka pernah nggak ngaku salah depan kita? Enggak. Ini, ya akhirnya agak lama tuh berengut-berengutnya ya, walaupun ya akur lagi. Kadang akurnya kan jaga gengsi juga kan, lama itu. Nah, itu 3. Yang kedua. Ini kan cabangnya dari yang pertama tadi. Penjelasan dari tipe atau orang yang tidak takut kepada Allah. Maka dia tidak akan selamat dari kepleset lidah. Ini yang kedua. Wa man lam yakhsha qudumahu. Dan siapa orangnya yang tidak punya rasa takut. Qudumahu akan ketemu Allah. Dan maknanya gitu aja. Kudumahu kelak
arep petuk karo Gusti Allah. Dengan cara kematian pastinya. Nah, lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhat, maka dia tidak akan terselamatkan dari barang haram dan barang syubhat. Pikiran kita jangan kemana-mana, ayo kembali kita ke diri kita masing-masing. Malam ini kanggo introspeksi saja. Kita kerjanya seperti apa, kita dagangnya seperti apa, kita maisahnya seperti apa, kita dapatkan harta seperti apa. Sebab halal itu danta, haram itu nyata. Bercampur di antara keduanya disebut syubhat. Balik lagi. Yang kedua, waman lam yakhsha qudumahu, waman lan utawi sapane wong iku lam yakhsha orang duweni wedi sapa man qudumahu ing tumeka bakal ketemu karo Gusti Allah. Allah ing Gusti Allah maksudnya qudumahu ing ya tekane wong Allah ing atas Gusti Allah maksudnya bakal petuk, bakal ketemu. Maka lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhat, dirinya, maksud hati itu ya dirinya tidak akan selamat minal harami, dari perkara haram wasyubhati dan syubhat. Pengen jelas haram itu seperti apa sih? Kita jelasin. Walaupun baru 2 poin terus isa nggak apa-apa. Paling tidak ya kita ngobrol tentang sedikit tentang hukum. Kata Syekh Nawawi, fal muharramatu qismani. Jadi yang diharamkan itu ternyata ada 2 di versi sini nih. Nah, dari 2 tersebut ahaduhuma salah satunya syai'un muharramun lidzatihi kal maitati waddami wa nahwi dzalik. Yang pertama yang diharamkan itu kan tadi dibagi 2. Bagian yang pertama adalah sesuatu yang memang jenisnya, zatnya, ainiyahnya, gelondongannya, fisiknya itu haram. Contoh kayak bangke. Bangke itu diotak-atik kayak apa ya tetap bangke. Gak bisa dadak terus halal, gak bisa. Apalagi darah. Meskipun nanti ada bangke yang halal boleh, kalau bangke ikan boleh mas, bangke ikan. Ikan mati ya nggak usah dipotong, nggak usah ikan nggak disembelih kayak kambing kayak ayam enggak. Beda nanti itu kan ini lagi ngomongin bangke yang bangke. Ya tikus, kucing, apalagi guguk sama B2 lah, kambing, kebo, asal dia masuk kategori bangke haram. Terus apalagi darah, tapi kan dimasak dulu, nggak boleh haram. Darah, ini namanya bagian yang diharamkan secara jenisnya, zatnya, ainiyahnya. Nah kalau model begini nih, fahadha la yahillu illa lisaddi baqa'i ruhihi. Fahadha yang tadi tuh penjelasan yang haram jenisnya, haram zatnya itu la yahillu, tidak akan pernah menjadi halal illa lisaddi baqa'i ruhihi, kecuali dalam kondisi sangat darurat, mempertahankan ya kehidupan. Kang Andi terdampar di tengah hutan, nggak ada makanan, babar belas. Bis cengap, mulia poro. Angger beli diisi, beli diganjel guys, bahannya bahaya guys. Ana bangke curut. Selaka maling, ana curut lah sebenarnya. Ana panganan sing halus haram gak boleh. Tapi laka maling umpama panganari doyan go. Tapi ya cukup 10-kan 20-kan kanggo ganjel tok. Aja nganti mentok orang. Umpama sampai kejadian begitu. Nah, asal masalahnya nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang diharamkan itu, yang kedua jenisnya halal, tapi kepemilikannya salah menjadi haram. Jadi jenis yang kedua itu halalun fi nafsihi kal ma'it tahiri wal urzi. Halal jenisnya, zatnya, ainiyahnya, air itu kan halal. Air keran, air sumur, air kali, umpama buat minum lah, umpama bibit minum nih. Halal, air
Al-ma'id tahiri, air yang suci halal. Wal urzi, beras halal. Cuma lakinnahu mamlukun lil ghairi. Yang halal tadi punya orang, bukan punya kita. Kita ambil tanpa melalui cara yang benar. Mintakah, belikah, atau kerjakah lalu dapat upah. Itu kan cara halal. Sikat. Berasnya mah halal, airnya halal. Caranya, ini yang menjadi kemudian hukumnya haram. Sampai kapan dia halal? Hatta yasiro milkaka biwajhin jaizin fis syar'i. Sampai ada proses muamalah. Apa tuker, apa beli, apa kita caranya kerja. Terus kita ambil jasanya. Boleh dengan cara-cara yang syar'i. Yang tadinya haram menjadi halal. Memang jenisnya jenis halal. Nah ini jenis yang diharamkan. Jadi pertama haram wujudnya, bentuknya. Yang kedua halal tapi caranya salah menjadi haram. Terus kemudian kalau subhat siapa? Jadi ini kajian nasihat tapi ada unsur fikihnya. Subhat itu ada 3 tingkatan. Subhat itu remeng-remeng, abstrak, ora danta. Subhat. Halal jelas, haram danta bayinun, cetok. Nah, remeng-remeng antara keduanya itu namanya subhat. Wasubhatu salasu darajatin. Subhat ada 3 tingkatan. Yang pertama, ma tuyuqina tahrimuhu wa syukka fi hillihi fi hadza hukmul harami. Yang pertama, ma tuyuqina, sesuatu yang diyakini tahrimuhu, haramnya. Sebenarnya baca tayakkona juga bisa, cuma saya kok pengennya dimajhulkan. Jadi tayakkona tuyuqina, dimajhulkan. Nah, Kang Rohman paham, Kang Rohman? Sesuatu yang diyakini keharamannya dan diragukan kehalalannya, dalam konteks ini maka hukum subhat condong ke haram. Paham Pak ya? Ini derajat subhat. Yakin kadar haramnya anggaplah. Haramnya ini 80% atau 90%. Tapi ada halal-halalnya. Ya tinggal sisa 10%. Nah model begini udah masuk ke haram. Ini kita kembali ke diri kita masing-masing ya. Cara kita usaha itu seperti apa. Oh saya kan pernah dagang Pak. Namanya tukang dagang kan Masya Allah setannya juga kuat banget saya. 17 tahun saya dagang. Ada kepikiran pengen ngurangin timbangan? Ada. Cuma masalahnya dilakukan atau tidak. Nah ini masalahnya yang tahu. Ya saya yang tahu. Ini kan hukum kaitannya. Bagaimana caranya nutupin cacat dagangan tetap laku supaya jadi duit. Sebab tukang dagang berpikirnya yang penting dapat untung. Loh saya paham. Lulus atau enggaknya ya wallahu alam di hadapan Allah nanti dipertanggungjawabkan kok. Ini lagi ngomongin ini. Dagangnya halal. Caranya nah ini yang harus. Kerjanya halal. Tapi begitu di pekerjaan itu banyak intrik dan seterusnya. Ya panjenengan yang paham lah, tukang kerja lah. Nah ini lagi muhasabah. Ayo, bareng-bareng. Yang kedua, wa ma tuyuqqina hilluhu wa syukka fi tahrimihi wa hadhihi syubhatu tarkuha minal wara'. Kalau tadi diyakini haramnya. Kalau ini diyakini halalnya. Artinya bobot halalnya, presentasi halalnya banyak. Tapi juga diragukan ada unsur haramnya. Kalau tadi halalnya 90%, haramnya kalau tadi. Kalau ini halalnya ya anggaplah 90%. Tapi ada haramnya sisanya. Nah, wasukka fi tahrimi. Nah kata beliau di sini, wa hadhihi syubhatu tarkuha minal waro. Andai saja kau mau meninggalkan subhat tipe model begini, maka ente termasuk orang yang waro. Waro itu apik itu selektif. Jadi gak begini, kalau model begitu boleh disikat, enggak begitu di sini ngomongnya.
Jadi kalau bisa tetap tinggalin saja, sebab itu ada remeng-remengnya. Itu. Kalau ente sanggup ninggalin model begitu, top tenan. Nah kayak kita, ayo introspeksi. Jangankan yang subhat, haram dan tak jadi sikat. Sudah ngomong halal kan? Ini. Ya ini enggak jenengan enggak insyaallah. Cuma ini lagi ngajakin ayo berpikir. Sebab kita ini ngempanin anak istri. Nah barang haram kalau jadi darah. Otaknya jadi enggak cerdas, ruwet. Jangan kaget kalau bocahnya terus ngelawan sama orang. Karena ladang itu. Dah balik lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wamalan barang yahtamilu kang memper opo ayyakuna yentana opo ma'anaiku halalan halal wa haroman lan haram. Sareh neng kades meniko fayam bagi maka seyogya sopo wong. Fayam bagi maka seyogya opo tarkuhu ninggalaken ema. Jenis yang ketiga memang ada barang atau sesuatu apapun 50-50. Yahtamilu itu semuanya mah. Caranya ini bener kok, transaksinya bener, tapi ada bagian yang memang sengaja saya tutupin, kalau enggak ini gagal transaksi. Itu kan halal barangnya, ridho birido, tapi ada bagian yang umpama gimana dong, 50-50. Kalau bisa tinggalin, seyogyanya tinggalin. Fayambari itu seyogya, mestinya Fayambang itu tinggalin. Paham ya Pak? Nah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sahih. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Zaman sudah seperti ini Pak, memang ngaji model begini tuh kadang-kadang yang ngantemin awak dewek saya. Oh sudah, tapi kalau dilewat terus ya bablas. Terus siapa yang mau memberikan peringatan? Ya sudah. Walaupun terasa pahit, ya saya sampaikan. Terus jenengan orang saya tersinggung, saya aja tersinggung. Pokoknya bareng-bareng lah kan gitu. Supaya ya untuk muhasabah. Ini kata Rasulullah. Da tinggalkan olehmu. Ma apapun. Ya ribuka yang membuatmu ragu. Ilama menuju sesuatu la ya ribuka yang tidak membuat kamu ragu. Dak ninggalaken sapa sira maing perkara yaribu kang mang-mangaken yaribu. Ngeraguaken napa ma ka ing sira ilama nuju maring barang la yaribu kang ora ngeraguaken napa ma ka ing sira. Mantep lah, jangan ragu-ragu, tinggalin yang ragu-ragu mau, yang mantep aja masih banyak. Nah, itu. Kenapa sih kata Rasulullah fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun atau roibatun. Karena sesungguhnya kebenaran itu akan mendatangkan ketenangan, kenyamanan, kedamaian, tuma'ninah. Itu bener, jujur, bener, lempeng, tenang, turune lali oh. Wong lah kasih gudak-gudak sih. Sing ora jujur, sing ladang beli bener, senajana akeh duite, akeh kontrak. Umpama. Ya uripe ora tenang oh, wedi kapal sate ujug-ujug terus tertangkap tangan. Latan balane nganggo rompi oren. Kenapa? Karena enggak jujur. Nah, cari yang benar, tinggalkan yang goroh. Cari yang pasti-pasti aja. Yang ragu-ragu tinggalin. Hadis ini rawahut Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa man lam yakun ayisan. Terus 3 nih. Masih ada enggak? 2 menit mading. 3. 7. 7. Ya wis 5 lah. Nah, siapa orangnya yang tidak memutuskan harapan dengan makhluk? Wa man lam yakun ayisan. Maksudnya memutuskan harapan itu begini, bergantung pada makhluk. Wa man lam yakun ayisan, dan siapa orangnya yang tidak memutuskan berharap dengan makhluk, anil khalq itu maksudnya dari makhluk. Lam yanju minat toma'i, maka tidak akan terselamatkan dari tomak.
Toma itu berharap pemberian orang. Toma itu tamak, rakus, bisa serakah ke sananya. Saya mah biarinlah, gak perlu usaha. Ada Pak Bejo ini, dia baik, banyak duitnya. Asal dia saya lewat juga pasti ngarepin. Saya mah gak perlu kerja keras, ngapain semua. Saya kenal Pak RW ini. Padahal dia gak kerja, gak ngapa-ngapain. Tapi berharap terus bergantung kepada manusia. Siapa orang yang terus bergantung kepada manusia, berharap diberikan. Memberi maksudnya. Berharap pemberian dari orang. Maka dia tidak akan terlepas dari toma. Toma itu tadi. Dan toma itu bagus. Bagus. Sangat jelek. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ista'idzu billah min tama'in yahdi ila taba'in. Ista'idzu nyuwun bau raksa sira kabeh ing Gusti Allah saking sifat toma. Toma mau nuduhaken atau mengarahkan ke karakter yang buruk. Toba itu aedanasin. Jelek orang toma, Pak. Di sininya ini ngarep-ngarep terus. Gak pernah berpikir bagaimana caranya ngasih. Yang ada bagaimana caranya dikasih. Gak pernah mikir dia itu mau memberi. Senangnya meminta. Dah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat. Keempat apa kelima gak tahulah. Wa man lam yakun hafidhan ala amalihi mimma yufsidu lam yanju minar riya. Tuntasin sekalian. Siapa orangnya? 1, 2, bener ya, 3, 4, berarti 5 ini. Siapa orangnya yang tidak sanggup menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat dari perbuatan riya. Saya ulangi. Wa man lam yakun hafidhon ala amalihi. Sinten kemawon tiange sing boten saged ngrekso, jaga, bentengi atas amal-amalnya. Bentengi dari apa? Amma atau mimma yufsiduhu. Dari sesuatu yang akan merusak amalnya. Maka dia tidak akan terselamatkan dari riya. Riya siapa sih? Riya itu bahasa kitanya pamer. Butuh dilem. Senang dipuji, suka disanjung. Dan itu kita, bukan orang lain. Jangan nuduh orang, kembali kepada kita. Kita itu kalau ngamal model begitu enggak sih? Yang tahu kan kita. Jangan nilai orang. Kita sering menilai orang ikhlas enggak ikhlas, ikhlas atau ria, itu pakai standar kita. Salah ngawur. Asal diumumin berarti enggak ikhlas. Yang sembunyi itu yang ikhlas, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Ikhlas nggak ada urusannya dengan diumumkan dan tidak diumumkan, dengan kelihatan dan tidak kelihatan, nggak ada urusan. Yang tahu ikhlas adalah Allah, udah gitu aja, dirinya dan Allah. Berarti kita masing-masing, nggak usah ngelihat orang lain. Nah, terkait urusan riya sampai Rasulullah bersabda ini. Iyyakum an takhlitu ta'atallahi bihubbi thana'il ibadi fatahbatu a'malukum. Iyyakum wadiya sira kabeh an takhlitu yen ta nyampur sira kabeh ta'atallahi ing taat Gusti Allah bihubbi salam kalawan seneng sregep resep dipuji ning hamba. Nah, kalau demikian itu kita lakukan fatahbatu a'malukum, gugur lebur sirna ajur amale panjenengan kabeh. Hindari sifat ria, sifat pengen dipuji, dielem, hindari. Orang muji pikirin amat. Gua nggak pengen, mau muji-muji saja. Pujian dikembalikan kepada Allah dengan berkata alhamdulillah, cukup. Udah, tapi nggak perlu kita butuh minta, kan? Perlu diapresiasi kitanya kepada orang monggo. Tapi kita minta nggak usah. Itu. Wa man lam yasta'in billah lakhdirasuka bilam yajum ilal hasad. Ini juga kaitannya. Siapa orangnya yang tidak minta pertolongan kepada Allah untuk menjaga hatinya, maka dia tidak akan lolos dari sifat hasad. Sedangkan hasad itu merusak iman, laksana broto wali ngerusak madu. ini langsung artinya sini. Yang terakhir cukup. Yang terakhir, siapa orangnya yang melihat kepada orang lain ternyata
Begini. Wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujbi. Siapa orangnya yang tidak berusaha melihat kepada orang lain tuh lebih utama ilmunya, amalnya, maka tidak akan terselamatkan dari ujub. Saya ngelihat Kang Andi ala cemen di bang tukang syuting, ngelihatnya begitu. Saya tidak berusaha melihat Kang Andi dari sudut pandang ilmunya banyak beliau. Amalnya juga pasti ya kayaknya lebih banyak. Wong dia ngamal itu pakai ilmu. Enggak biar begitu. Selalu melihat orang lain tuh meremehkan. Ngagul awak dewek. Nah ini nih, maka dia tidak akan terlepas dari ujub. Saya ulangi yang terakhir. Siapa orangnya yang tidak pandai melihat orang lain, itu lebih utama. Baik amal maupun ilmunya, baik ilmu maupun amalnya, maka dia tidak akan terselamatkan dari sifat ujub. Sementara kata Rasulullah, innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Sesungguhnya sifat ujub agung, gumede, adigung adiguna. Ngeroso unggul dewek sing lain langka kabeh. La yuhbitu yakti isong leburaken opo ujub amala sab'ina sanatan ing amal 70 tahun. Ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.